Shalom. Sekali lagi saya sapa kurang semangat sambil lambaikan tangannya ya. Saya sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Kurang semangat Immanuel muda, mana dong semangatnya? Masa kalah sama Bapak Ibu dosen kita yang lebih angkat tangan. Ayo sekali lagi saya sapa kita sambil lambaikan tangan ya. Suaranya lebih keras. 1, 2, 3. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Karena minggu lalu kita sudah merayakan kemerdekaan kita dengan lomba-lomba, dengan berbagai event. Hari ini kita merayakan kemerdekaan diri kita di dalam Tuhan melalui pujian penyembahan yang akan kita bawakan. Oleh karena itu, katakan kanan kiri, jangan lelah. Haleluya, yes. Yeay. Semua tepuk tangan ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ikuti gerakan saya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita jangan lelah. Mari tepuk tangannya lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang apa? Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semuanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, menguduskan ibadah ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang kami permuliakan dan kami agungkan. Biar juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapinya dengan hikmat pewahyuan dari sorga. Biar hamba-Mu ini bisa memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Kami buka ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Inilah doa dan permohonan kami satukan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Haleluya. Saya persilakan kepada Pak.
Saudara-saudara tidak lelah, baru masuk sudah lelah, kita sudah disambut, kita sudah memuji Tuhan bersama. Jangan lelah karena kita sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Baik yang mengajar maupun yang studi, kita sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Hari ini kita mendapat tamu yang istimewa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan oleh karena itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Samuel Handali. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya diminta untuk memperkenalkan beberapa teman dari UKRIM. Yang pertama yang ingin saya perkenalkan, minta tolong bisa adalah sahabat lama UKRIM yang berasal dari Jerman, yang dahulu pernah mengajar di UKRIM selama 3 tahun sebagai utusan dari Christian Services International, Bapak Oliver Carle, yang ada di sini bersama dengan putra dan putri. Saya kira mungkin daripada saya bicara, lebih baik saya undang Pak Oliver untuk bisa maju ke depan dan memperkenalkan keluarga dan mungkin menyapa kita semua di sini. Ya, selamat pagi. Saya senang sekali bisa kembali ke tempat yang dulu saya tinggal, dan saya mau memperkenalkan dengan keluarga kami. Mungkin pertama ini Elias. Dia datang ke Indonesia dengan umur 8 bulan. Dan dia tinggal 3 tahun di sini. Dan keduanya saya mau memperkenalkan Letitia. Dia lahir di Jogja, tetapi dia orang Jerman. Saya senang sekali bisa hadir di tempat di sini, karena tempat ini tempat untuk ilmu pengetahuan dan juga untuk iman. Dan kalau kita punya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan juga iman, saya pikir ini cukup penting. Ini penting di Jerman, tapi saya pikir ini juga di Indonesia. Kadang-kadang di Jerman sudah ada perubahan, orang pikir dengan tidak punya etika orang Kristen dan mungkin tidak punya iman, dan saya bisa lihat ini kelemahan. Saya senang sekali kalau semua mahasiswa yang di sini dan juga dosen dan semua orang bisa tumbuh di dalam ilmu pengetahuan dan juga bisa ditumbuh di dalam iman. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih bisa hadir di sini, bisa ikut chapel dan bisa juga bertemu banyak teman-teman. Kemarin kami ke kantor MIPA dan bisa bertemu dosen-dosen dengan saya bekerja dulu bersama, dan mereka masih ingat Letitia dan mereka juga masih ingat Elias, dan kami senang sekali bisa datang ke tempat ini. Baik, mungkin terima kasih dan Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak Oliver, luar biasa, sudah berapa puluh tahun, 20 tahun meninggalkan Indonesia masih bisa bicara bahasa Indonesia seperti itu ya, luar biasa. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat ya. Ya, Pak Oliver sebetulnya masih memiliki seorang putri lagi yang berada di Jerman bersama dengan istri beliau, Ibu Dorothea. Betul ya? Tidak sempat datang ke sini, tapi lain kali Pak Oliver tidak boleh datang kalau hanya datang dengan 1, 2, atau 3, harus semua, komplit. Ya, saya hanya bergurau. Thank you. Terima kasih Pak Oliver, dan welcome again to Elias dan Letitia. Letitia tadi sudah disampaikan oleh Pak Oliver, lahir di Jogja. Jadi ini orang Jogja, sebetulnya KTP-nya sudah punya KTP, Letitia. Ada satu tamu lagi, satu pasang keluarga, Pak Rudi dan Ibu Mary. Boleh kami minta berdiri, Pak Rudi dan Ibu Mary? Silakan. Ya.
Pak Rudi dan Ibu Mary, Dr. Rudi Teja Laksana dan Ibu Mary Teja Laksana adalah sebetulnya penduduk Surabaya yang sudah lama melayani pekerjaan Tuhan di Papua, tetapi sekarang pindah ke Jogja dan siap untuk mendukung UKRIM. Jadi beliau berdua akan terlibat mungkin di dalam pelayanan di asrama untuk membina para mahasiswi di sana mungkin untuk saat ini, dan juga mungkin terlibat di dalam program mentoring atau counseling, dan juga mungkin terlibat di Fakultas Agama Kristen. Kami masih sedang merancang bagaimana kedua beliau ini bisa terlibat di dalam pelayanan di UKRIM, tapi sekali lagi dari UKRIM penuh dengan pribadi-pribadi yang selalu rindu sekali melayani Tuhan dengan bidang masing-masing, dengan cara masing-masing. Tidak semuanya berasal dari teologi, tetapi dalam bidang masing-masing. Ibu Mary ini adalah seorang akuntan sebetulnya, lulusan dari prodi akuntansi di negeri Belanda. Jadi buat teman-teman akuntansi di sini mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga dengan beliau. Ya, terima kasih Pak Rektor, terima kasih untuk kesempatan ini. Haleluya. Baik, saatnya kita akan lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, jangan loyo, jangan semangat, jangan loyo, tetap semangat. Oke. Oke, kita percaya Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang selalu ada untuk kita, namanya Tuhan Yesus. Engkau yang termulia, semua angkat tangan, di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Mari kita semua angkat tangan kita. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semua tepuk tangan ke Tuhan. Namanya Tuhanku. Oh, oh, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga. Mari angkat tangannya. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari untuk lebih semangat lagi, saya undang kita semua bangkit berdiri. Namanya Tuhan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Mari semuanya lompat ke Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kurang semangat ya? Mana Immanuel mudanya? Immanuel muda, sekali lagi serukan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lebih lagi.
perasaan lompat-lompat dulu, lompat-lompat. Ye, ye. Mari ikuti gerakan saya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tuhan tangannya dong. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tuhan yang di atas. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo anak muda. Biarlah biarlah rohmu sebelah kiri. Biarlah ke sebelah kanan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah dan pekerjaan besar menunggu. Ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Semuanya berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Semuanya, yeah. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya Yesus. Mari kita sambil mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan ucapan syukur. Sebelum kita menyembah, mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, ini milik kami yang kami punya hari ini Tuhan. Kami akan memberikannya kepadamu ya Bapa. Biarlah kiranya ini menjadi persembahan yang harum Tuhan. Menjadi persembahan yang harum di matamu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Bapa, biarlah Tuhan Yesus persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk perbesaran kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya
pujian ini dengan iman dan percaya kita. Ku sadar tak semua dapat kami miliki, Bapa. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Kami percaya Rencanamu bagiku adalah yang terbaik. walau ku tak Dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Aku tak dapat berharap. walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saya undang kita sekali lagi lebih menghayati lagu ini. Katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. kami percaya. Rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan ini, atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. mari lebih lagi. Walau ku tak dapat melihat, Walau ku tak dapat mari angkat tanganmu. Yesus, semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan atas kenyataan hidupku. namun hati kami Hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. namun hatiku tetap, Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. sekali lagi namun hati kami Tuhan, Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. mari sembah Tuhan, mari tinggikan Dia. Oh, we worship you, we worship you.
lewat ucapan syukurmu. Oh, sebab Dia yang layak dipuji, Dia layak disembah. You are. Haleluya. Kami sembah Kau pada lala kaya dalam. Yesus, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Kaya rala bala. Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau lah yang memberikan kemenangan Tuhan atas setiap jalan kami Tuhan. Engkau lah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau janji untuk menyertai kami sampai akhir ya Kudus. Kami tahu Tuhan, setiap perjalanan kami hingga kami di titik ini Tuhan, kami tahu itu semua penyertaan-Mu ya Roh Kudus. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, mari sama-sama. Yesus angkat tangan-Mu, megangku dengan tangan kanan. Yesus, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Yesus memegangku. Mari sama-sama. Yes. Mari kita bangkit berdiri. Memegangku. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bangkit. Dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku.
Dia yang memberi kemenangan atas hidup kita. Yesus memberiku Yes, Lord. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada di hari ini, kami ada di tempat ini, bahkan kami dapat menikmati kehidupan kami boleh bernafas, kami boleh beraktivitas, itu semua karena Engkau. Segala ucapan syukur, segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kalau sebentar kami juga akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati hati kami, berkati setiap kami yang mendengar, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, agar supaya apa yang kami dengarkan, apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini, itu dapat berguna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Silakan Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang menganamkan setiap firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bertemu dengan kesempatan pagi hari ini. Saya akan sapa sekali lagi. Shalom. Ya. Oke, kita akan bahas pagi hari ini dengan satu tema yang tadi Pak Binguko juga sudah sempat sebutkan ya. Resisten, konsisten, dan persisten. Dan ketiga hal inilah yang membuat kita bisa mencapai apa yang kita sudah dijanjikan oleh Tuhan. Satu ayat mas kita pagi hari ini saya ambil dalam 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Berbunyi demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kita ulangi sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, dari ayat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana suatu sikap dari seorang olahragawan. Ya, Paulus sebutkan di sini dalam 1 Korintus ini, Paulus mengambil konteks sebuah olahraga. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana seorang atlet yang Paulus sebutkan pelari dan petinju di sini, itu ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama. Namun sebelumnya, di dalam 1 Korintus ini disebutkan, semuanya itu tidak dilakukan tanpa tujuan. Ya. Semuanya itu pasti memiliki satu tujuan. Dan Tuhan memiliki tujuan atau goal yang unik atas setiap hidup kita. Enggak ada satupun dari setiap saya dan saudara yang mempunyai tujuan yang sama. Ya. Sekalipun saya di farmasi sebagai dosen farmasi, saya dengan teman-teman di sana, Bu Christine, Bu Noven, Bu Elsia, Bu Happy, Bu Sarah, enggak ada satupun yang memiliki tujuan yang sama. Kita masing-masing diberikan tujuan yang unik, karena itulah Tuhan sudah berikan itu. Enggak ada dari kita yang tiba-tiba diciptakan tanpa tujuan oleh Tuhan. Mungkin itulah yang menjadikan, enggak mungkin kan, misalnya adik-adik ini mahasiswa ini, kalau pas liburan, itu selalu begini, bangun tidurku terus mandi, apa? Tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku makan pagi, habis makan ku tidur lagi, ya, betul itu ya. Itu kalau pas liburan begitu kan? Nah,
tetapi apakah sepanjang umur kehidupan kita akan seperti itu? Tentunya enggak. Kalian pun ketika bangun, mandi, makan, tidur lagi, itu juga ada tujuannya. Betul? Kalian makan buat apa? Biar enggak lapar kan? Ya, itu tujuan itu. Sudah. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan satu tujuan, demikian pula Allah punya tujuan atas hidup kita. Dan tujuan kita itu unik satu dengan yang lain. Ya, di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16 di dalam perjanjian baru, terjemahan baru disebutkan begini. Mataku melihat selagi aku bakal angat, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Jadi kalau saya, saudara, ada di tempat ini hari ini, Tuhan sudah tahu sekian sebelum kita dibentuk. Kalau kalian mahasiswa yang ada di tempat ini, kuliah di UGM dengan prodi apapun, Tuhan sudah tahu sebelum kalian dilahirkan. Dan itulah tujuan. Demikian pula Tuhan akan sudah tahu 5, 10, 20 tahun lagi ke depan seperti apa. Enggak ada yang kebetulan. Enggak ada yang namanya nasib. Semua Tuhan sudah rancangkan begitu detail. Dan seperti apa rancangan Tuhan? Tentunya kita semua hafal ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Apa itu? Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah yang harus kita pegang. Ya, kalau mahasiswa di tempat ini yang merasa aku kayaknya salah deh masuk ke UGM ini, gitu ya. Mungkin ada yang merasa begitu. Pada hari ini firman Tuhan katakan itu bukan kebetulan. Dan itu adalah rancangan Tuhan atas hari ini. Demikian pula bertahun-tahun ke depan Tuhan juga punya rancangan atas hidupmu. Nah, sekarang saya akan berikan satu contoh. Ya, satu contoh dari seorang tokoh. Kalau kalian melihat orang ini, ya, kalian mungkin banyak tahu produknya, gitu ya. Walter Elias Disney alias Walt Disney. Nah, kalau kalian sampai hari ini, mungkin kemarin waktu masih kecil gitu ya, ngelihatnya Mickey Mouse, Donald Duck, Shrek, Toy Story, gitu ya. Kemudian ada Avenger, Iron Man, Captain America, Spider-Man, Doctor Strange. Itu semua tidak terlepas dari tokoh ini. Dan siapa dia? Dia dari awal sudah berhasil? Enggak. Karya dia ditolak oleh produser lebih dari 300 kali. Di awal dia membuat satu animasi, ditolak. Dan saat itu produser animasi tidak sebanyak ini, tidak banyak saat ini. Hanya beberapa belas mungkin di seluruh Amerika gitu kan. Dia masukkan satu karyanya ke perusahaan ini, ditolak, dia ganti lagi ke perusahaan lain. Pada akhirnya dia akan kembali lagi ke perusahaan yang sama. Dan ditolak lagi, ditolak lagi, ditolak lagi. Nah, kalau Walt Disney kemudian bilang ketika dia mencoba ke 199 kali atau ke 250 kali, dia bilang,
ya sudahlah, kayaknya bukan bakatku gizi ngikeh. Bukan talentaku di bidang ini. Udahlah, aku berhenti aja. Aku tak cari kerjaan yang lain. Hari ini kita tidak akan bisa melihat dan tidak akan bisa menonton film-film besar yang dihasilkan dari perusahaan ini. Dari satu perusahaan Walt Disney, dia bisa mengembangkan yang lainnya. National Geographic, Marvel Studios, ABC, Disney Plus. Itu merek-merek yang gede-gede itu yang kita kenal saat ini. Ya. Jadi dia bilang ini, all our dreams can come true if we have courage to pursue them. Kalau kamu nggak punya keberanian untuk ngejar apapun mimpimu, jangan harap kamu terima. Kalau kamu punya mimpi, kalau kamu tahu tujuan Tuhan yang unik atas dirimu, kejar itu. Ya. Dan bagaimana ngejarnya? Seperti Tuhan bilang, kalau nggak ada perbuatan, imanmu nggak ada artinya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah, kamu harus kejar. Dan bagaimana cara mengejarnya? Ya, 3 poin besar saya ambil di sini. Yang pertama adalah resisten. Nah, resisten. Dan saya ambil resisten itu no pain, no gain. Ya. Kalau jam tangan itu isinya dituliskan water resist, gitu ya. Water resist itu artinya apa? Tahan air. Nah, apa yang artinya resisten yang dilakukan oleh seorang olahragawan di dalam Paulus di situ? Di 1 Korintus 9 ayat 27a dalam bahasa Indonesia masa kini disebutkan begini. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Dan ini unik sekali, karena apa? Ada kata membiarkan. Membiarkan itu artinya apa? Itu adalah pilihan. Saya kan saudara mau nggak membiarkan gemblengan itu ada dalam hidup kita? Atau kita lebih enggak lah, aku nggak mau yang keras-keras, aku maunya yang enak aja, aku maunya yang lembut, aku maunya yang nggak menyakiti aku. Itu adalah pilihan. Atau kita bilang, oke, Tuhan, aku mau hajaran, aku mau cambukan, aku mau yang keras. Dan itulah yang akan menentukan bagaimana kita bisa resisten. Kita punya daya tahan, alias tahan banting, kalau Bogjak itu bilang gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya bukan hanya membiarkan di sini, ada kata dengan keras. Jadi kita nggak bisa, oke Tuhan, boleh dikebleng, tapi yang ini aku mau, yang ini no ya Tuhan, ini jangan. Aku nggak kuat yang ini aja. Semakin keras gemblengannya, hasilnya akan semakin terlihat. Saya ambil di situ gambarnya orang nge-gym itu ya. Tahu nggak kalau ketika kita nge-gym pertama kali atau berolahraga pertama kali, rasanya kayak apa? Ya, 2 hari nggak bisa bangun itu. Ya, 2 hari bahkan suruh naik tangga ke balkon itu aja udah kayak orang, rasanya udah kayak nggak kuat-kuatnya gitu ya. Tetapi dia tahu tujuannya mau apa gitu ya. Dia membiarkan bahkan ketika badannya masih sakit pun masih ngangkat. Oke. Sebelum saya mengajar saya juga nge-gym gitu ya.
Dan saat itu angkatan barbel saya sudah lebih dari 50-60 gitu ya. Dan itu tidak sekali kemudian bisa segitu gitu ya. Awalnya bagiannya sakit gitu ya. Bagian sakit tetap dipaksa. Tetap dipaksa dan itu pilihan. Oke? Sampai dapat menguasainya. Artinya apa? Sampai yang pertama kali sakit itu rasanya sampai enggak sakit. Pertama kali kita ngangkat 20 kilo sakit. Betul. Enggak ada orang yang enggak pernah latihan ngangkat 20 kilo masih bisa, besoknya masih bisa senyum-senyum hehehe, enggak apa-apa gitu. Enggak ada. Sakit semua bagiannya. Dan begitu pula pelari, petinju. Dia lari 1 kilometer, 1 hari pertama rasanya, bahasa Jawanya tuh lempoh, bahasa Inggrisnya apa ya, hampir lututnya ini sudah gemeteran itu loh. Ya itu memang begitu, tapi apakah dia berhenti? Enggak. Hari berikutnya dia lari lagi, bahkan ditambah, tambah terus. Ya, sampai enggak terasa, sampai dia lari kemarin barusan, saudara ipar saya barusan datang dari luar kota hanya untuk lari. Buat saudara yang tinggal dekat sini tahu ya, di Prambanan minggu lalu, ya. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Nah itu tidak bisa dihasilkan dari 1 hari latihan. Itu dihasilkan dari latihan yang terus menerus. Itulah resistensi, itu akan menghasilkan kita menjadi orang yang tangguh. Enggak gampang mutung, alias enggak gampang menyerah. Kalau ada tantangan, it's okay, jalan lagi. Ya, ditolak, seperti tadi podcast ini ditolak, ya enggak sakit hati. Sampai ditolak berapa ratus kali itu enggak ada rasanya udah. Ya, buat lagi. Ya buat lagi, ya buat lagi, sampai seperti itu. Berani mahasiswa tingkat akhir, kalau ditolak dosennya, skripsi, berani seperti itu. Amin. Diam aja nih. Ayo berani gak? Berani terima tantangan gak? Ya. Jangan sampai begitu. Kalian punya suatu sikap yang aku ditolak. Karena ini tujuanku, aku tahu. Aku akan coba terus. Ya, resisten. Yang kedua, konsisten. Poin yang kedua konsisten. Itu kita akan baca dalam 1 Korintus 9 ayat 26 bagian yang A, bahasa Indonesia masa kini disebutkan, itu sebabnya saya berlari dengan tujuan yang tertentu. Ada satu yang pasti, yaitu tadi, saya tahu Tuhan buat saya punya tujuan apa. Dan itulah yang akan saya kejar. Stay fokus di situ. Seorang pemangah ketika pertandingan memangah itu banyak sekali targetnya. Dan dia tahu, saya harus membidik yang di sana. Yang di sana bukan punya saya. Yang di sana punya teman saya. Saya nggak bisa membidik punya orang lain. Saya membidik punya target saya sendiri. Itulah stay fokus. Ya, mahasiswa, ketika kalian ada di sini, yang dari terutama yang dari luar pulau, yang jauh dari orang tua, kalian ada di sini tujuannya apa? Siapa yang mau lulus dengan cum laude? Angkat tangan. Enggak ada? Siapa yang mau lulus cum laude? Ayo dong. Enggak percaya diri ya? Hah? Ayo, siapa yang mau lulus cum laude? Sekali lagi angkat tangan. Katakan saya. Lebih keras, saya.
Ah. Bapak Ibu dosennya jadi saksi lo ya. Harus ngejar lo ya itu. Ya. Stay fokus. Ketika kalian mau lulus cum laude, enggak ada lagi papa mama yang di sebelah kalian yang ngajari, udah berhenti, jangan main HP, belajar dulu. Udah kamu jangan main, keluar, kerjain PR-nya dulu. Enggak ada yang begitu lagi. Betul? Yang ada adalah bisikan syaiton. Yuk makan yuk. Yuk nongki yuk. Ya kan? Nah, ketika kalian tidak stay fokus, aku mau lulus cum laude itu di depanku. Kamu sudah mulai melenceng ke sana sini, sana sini, sana sini. Ya. Ingat itu. Sekarang kalian bisa bilang amin. Besok nanti setengah semester saya mau lihat. Ketika kebosanan itu sudah melanggar. Gitu ya. Ketika negara api sudah melanggar itu kayak apa gitu ya. Oke. Nah, awalnya memang mudah ketika saya mewawancarai mahasiswa baru pun. Saya bilang, kamu bisa bagi waktu enggak? Kamu bisa bilang 3 enggak? Pakai kalau temanmu ngajak makan, pakai tugasmu belum selesai. Bisa Pak. Saya selalu jawab, oke. Aku pegang omonganmu, aku lihat semester-semester besoknya. Jangan cuma bilang bisa. Stay fokus depan. Oke? Nah, bagaimana caranya untuk stay fokus? Saya akan secara singkat, ada 3. Yang pertama, bukan urusanku. Not my chair, not my problem. Enggak usah ngelihat orang lain. Ya. Setiap pelari itu punya lintasan larinya sendiri-sendiri. Lintasan lari temanmu lebih halus daripada lintasan larimu, bukan urusanmu. Jangan kamu berhenti, kamu bilang, Juli, wasit, aku komplain. Tempatku lebih terjal ini, tempat temanku lebih halus. Dia sudah sampai finish duluan, kamu masih di situ. Betul? Enggak perlu urusin teman lain. Stay fokus pada lintasanmu. Apa yang Tuhan sudah taruh di depanmu, lakukan itu. Ya. Kalau kamu mau lulus dengan cum laude, temanmu mau makan, temanmu mau healing, temanmu mau ngafe, temanmu mau nongki, bukan urusanku. Bisa? Tak lihat lo ya. Oke, ini Bapak Ibu dosen jadi saksi lo ya. Oke, yang kedua, it doesn't matter to me. Lihat itu. Dia lari kayak gitu tuh diketawain orang enggak kira-kira? Pasti aja jadi yang tawain. Ya, sebaik apapun kamu bekerja, berusaha, belajar, pasti ada yang ngetawain kamu. Pasti ada yang ngomongin kamu di belakang, dia itu ambis. Diajak makan enggak pernah mau. Diajak main enggak pernah mau. Ya kan? Nah, selalu ada yang ngomongin. Tetapi bagaimana kita bisa bilang, bukan urusanku. Ini hidupku, ini tujuanku, ini masa depanku. Bukan masa depan dia. Aku gak peduli orang lain ngomong apa. Siapa yang ambis di awal masuk kuliah? Saya tantang kalian, ambislah sampai semester akhir. Biar dapat cum laude. Loh, banyak loh yang ambis di awal, habis diomongin gitu ya, langsung minder. Langsung, ya sudah. Gitu ya. Enggak peduli kata orang. Apa yang kamu punyai,
Apa yang kamu usahakan hari ini, lakukan itu dengan setia. Dan yang ketiga, ini lagunya kan ada kan? Wong kok ngenge kok dibanding-banding ke, saing ke, ya mesti kalah. Betul enggak? Yang main TikTok pasti tahu itu gitu ya. Nah, nggak usah banding-bandingin lah sama orang lain. Kalau tadi kita yang pertama kita ngelihat, cuma ngelihat ngerasangi doang. Yang kedua kita mulai nerima orang lain ngomong apa. Yang ketiga ini yang paling parah. Kamu yang cewek yang punya pacar cowok, jangan bandingin sama artis Korea dong. Jangan bandingin sama Lee Min Ho gitu ya. Nggak, uang makannya kamu setahun aja buat skincare-nya dia seminggu doang. Kamu mau bandingin, gimana ya? Dia punya tujuan untuk perform, untuk tampil. Kamu punya tujuan bukan untuk itu, gitu ya. Tujuanmu nggak bisa dibandingin sama dia. Oke? Seorang pelari maraton dan seorang pelari sprint 100 meter, 200 meter beda tujuannya, beda cara larinya, beda gayanya. Nggak bisa dibandingin. Ya. Oke, yang kedua adalah yang ketiga, persisten. Ya, ini yang berikutnya, persisten. 1 Korintus 9 ayat 26 bagian B. Dalam bahasa Indonesia masa kini disebutkan, seperti dalam pertandingan tinju, saya tidak memukul dengan sembarangan. Di dalam bahasa aslinya itu artinya adalah saya tidak memukul atau menginju angin, alias saya tidak menginju dengan tanpa mengenai sasaran yang diperbolehkan. Di dalam pertandingan tinju ada bagian tubuh yang tidak boleh dipukul dan ada yang boleh dipukul. Dan itulah yang Paulus katakan, kamu harus fokus di situ sampai musuhmu kalah. Dalam pertandingan tinju yang dipentingkan bukan hanya satu kali jalan. Kalau kita tadi berlari, sekali lari selesai. Pertandingan tinju berongge, kecuali KO. Ya, sebelum KO, ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, dan semakin banyak ronde yang kamu jalani, makin berat. Ya, ronde 1 masih gampang, untuk mukul fokus di ronde 1 itu gampang. Ronde kedua, kamu sudah mulai emosi. Ronde ketiga sudah kepanasan, kenapa musuhmu nggak mau kalah, nggak mau KO. Udah mukulnya udah tambah ngawur lagi gitu ya. Pokoknya mukul sak keras-kerasnya. Itulah yang Paulus katakan. Kita harus punya wisdom, strategi. Strategi untuk next level. Kamu yang masih mahasiswa baru yang di tempat ini, di semester 1 itu gampang banget. Ya, lewat semester 1 itu gampang. Semester 2 ya sudah. Ya kan? Ngafas tinggal setengah. Semester 3 ngafas tinggal 20%. Semester 4 wes lah tak loske wae. Udahlah tak lepasin aja lah. Mboh IP ngepiro gitu ya. Enggak tahu IP mau dapat berapa. Ya. Itulah persisten pentingnya. Kamu ketika berlari, kamu ketika menginju, kamu punya strategi untuk menyelesaikan. Ya. Dan itu makin berat, makin lama, enggak makin mudah. Itulah kenapa kita perlu energi yang ekstra, mental yang ekstra.
Ya. Cuma ditolak sekali, 2 kali itu masih bisa. Coba kalau ditolak dosen pembimbing 20 kali. Ya. Butuh mental yang ekstra itu. Ya. Oleh sebab itu, perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu menunjukkan ini. Minyak yang kita punyai, jangan hanya dihabiskan, jangan hanya kita siapkan di saat-saat pertama. Kita punya wisdom untuk kita menyiapkan di tahap-tahap berikutnya. Ya. Dan saya sebagai seorang ya juga businessman gitu ya, saya bisa melihat bagaimana kondisi Indonesia di beberapa bulan mendatang. Dengan rencana kenaikan BBM subsidi, dengan kenaikan harga-harga bahan, bagaimana ini akan mempengaruhi dalam dampak secara ekonomi, secara keseluruhan. Mau tidak mau itu pasti akan terjadi. Ya. Demikian pula kalian mahasiswa, kalian akan tahu kesulitan harus apa yang akan dihadapi di semester-semester berikutnya. Hal yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah 4 P di dalam keberhasilan. 4P itu sukses menurut Steve Harvey. Yang pertama adalah pleasure. Ketika kita menerima pleasure, kita bertahan, kita menerima daya tahan. Seperti tadi, resisten kita ada. Perseverance, ketika kita konsisten, tetap fokus. Kita tekun melakukannya. Persisten, ketika kita punya wisdom. Ketika kita punya hikmat untuk kita bisa menyelesaikan. Enggak cuma semangat di awal. Dan yang keempat adalah prayer. Inilah power kita. Yang 3 lainnya kita bisa lakukan. Tetapi yang keempat, prayer. Selama kamu masih punya lutut yang halus dan yang mulus, kamu tidak bisa bilang, Tuhan, kenapa kok begini? Oke. Tetapi kalau lututmu kamu pakai, ketika kamu berada dalam kesesakan, kamu tunduk. Ketika kamu merasa kamu sudah berbuat apapun, tapi hasilnya kok begini. Pada saat itulah kamu baru tahu, Tuhan, kamu punya rencana. Ternyata. Dan Tuhan baru akan singkapkan itu pada kamu. Dan Tuhan baru akan berikan kepada kamu jalan keluar. Untuk keluar dari semuanya itu. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, besar apa? Sangat besar apa? Kuasanya. Itulah power yang akan kita bisa dapatkan. Itulah power yang akan kita bisa terima, bukan dengan kemampuan kita. Seringkali saya berkata, saya berusaha, dan ini seringkali terjadi, saya sudah seringkali alami, saya sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Bahkan itu yang Tuhan janjikan, ya. Tuhan sudah janji, saya lakukan apa yang Tuhan mau, ternyata hasilnya juga nggak bisa sama. Satu yang saya kurang saat itu, saya harus datang kepada Tuhan. Ya. Kalau lututmu masih halus, jangan harap Tuhan akan kasih kamu perkara yang besar. Ya. Saya sudah mengalami apa yang namanya Tuhan sudah janji, Tuhan sudah kasih, saya lakukan, enggak ada hasilnya. Saya mau masuk, saya mau bayar sekolah anak saya di tahun 2007. Saya diminta oleh membayar dari kepala sekolah, diminta membayar
uang masuknya itu 400.000. 400.000. Mungkin kalian yang di sini itu hanya ya kira-kira mirip dengan PK2MP begitu kan ya. Saya sampai saat itu saya bilang, saya tidak ada uang. Dan saya hanya bisa nangis sama Tuhan. Ya. Itu yang terjadi. Apa yang kita lakukan dengan setia, dengan resisten, konsisten, persisten, belum ada artinya kalau kita enggak berdoa. Oke, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Ketika engkau sendiri, hanya Tuhan yang bisa mengemani kamu.
ketika Engkau saat ini masih merasa oke, masih merasa Engkau kuat, pada hari-hari mendatang Engkau akan diuji. Semakin hari semakin berat, semakin hari Engkau akan semakin kehilangan tujuan. Dan hanya Dia yang ada untuk menemani kamu. Orang tuamu sudah nggak ada di sini. Orang tuamu nggak bisa ngomongin lagi. Dan mungkin kamu saat ini lagi merasa kangen ke rumah. Kamu merasa kangen dipeluk mamamu, papamu. Kamu kangen untuk memakan masakan dari orang tuamu. Sedangkan kamu di sini susah untuk mencari makan. Ingat, semuanya itu jadi. Engkau harus ingat tujuanmu. Sekali lagi. Hanya kuasa yang dari Tuhan itulah yang memampukan kamu. Yang bisa memampukan kamu untuk melewati bukan hanya semester ini, bahkan semester selanjutnya sampai kamu menyelesaikan tugas akhirmu. Hanya Dia yang sanggup untuk melakukannya, karena hari-harimu sudah ada di hadapannya sebelum kamu menjadi bakal anak. Bukan tenang Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kamu. Ku kan tenang bersamamu. Saat ini Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami. Engkau tahu setiap tantangan dan pergumulan setiap kami. Kami tahu bahwa hari-hari yang akan kami lalui bukan hari-hari yang mudah. Kami tahu bahwa semester ini baru kami mulai, tetapi perjuangan kami bukan hanya berakhir di semester ini, tetapi sampai kami menyelesaikan studi kami. Bahkan setelah itu pun kami harus berjuang di dalam kehidupan kami yang selanjutnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu itu sanggup dan cukup bagi kami. Kalau Engkau sudah memanggil kami dan menentukan kami, bahkan sudah memberikan tempat bagi kami di tempat ini, di kursi ini, bahkan di ruangan ini, kami percaya Engkaulah yang menjamin masa depan kami. Jika ada satu pun yang akan gagal dari rancangan-Mu atas hidup kami Tuhan, kami perkatakan dengan iman bahwa kami akan berjuang dan kami akan memperjuangkan semua yang sudah Engkau berikan atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih atas setiap firman-Mu atas hidup kami. Tanamkan ini, ingatkan firman-Mu ini pada saat kami berada dalam lembah kekelaman, pada saat kami berada dalam masa ujian dan tantangan, pada saat kami berada dalam kebimbangan. Ingatkan akan firman-Mu ini Tuhan, untuk kami dapat keluar sebagai pemenang. Kami tetap berlari mencapai tujuan. Kami tetap bertinju dengan tidak sembarangan memukul, karena semuanya itu kami arahkan pada satu kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama untuk bangsa dan negara, kiranya Engkau berkati untuk pemilihan presiden di tahun 2024 ini ya Tuhan. Engkau tahu di tahun depan kami negara Indonesia akan melakukan pemilihan presiden kembali.
kiranya Tuhan berkati semua persiapan dan proses untuk pemilihan umum presiden tahun depan. Biarlah siapapun yang nanti akan menjadi presiden kami, dia bisa menjadi pemimpin yang tepat untuk bangsa ini. Selanjutnya yang kedua, kami juga berdoa untuk kesehatan semua masyarakat Indonesia dan di dunia ini. Engkau tahu ya Tuhan, bagaimana perkembangan COVID-19 ini untuk akhir-akhir ini meningkat. Kiranya Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami lebih waspada dan kami bisa menerapkan gaya hidup yang lebih sehat dan sistem imun kami semua juga meningkat, supaya di Indonesia ini tidak banyak masyarakat yang dia tertular atau terkena penyakit COVID ini. Dan Tuhan juga berkati untuk semua kegiatan proses belajar mengajar yang ada di UKRIM ini di masa pandemi ini ya Tuhan. Berkati, berilah kesehatan kepada semua dosen, tenaga pendidikan, dan semua mahasiswa yang ada di sini ya Tuhan, supaya tidak ada satupun yang nantinya akan terkena COVID. Seandainya pun ada yang terkena, kami pemulihannya bisa lebih cepat. Selanjutnya kami juga berdoa untuk seluruh pengurus Yayasan Iman Indonesia, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk memimpin pertumbuhan pelayanan pendidikan yang ada di UKRIM ini. Kami juga berdoa untuk rektor, wakil rektor, dan beserta jajarannya semua. Tuhan berkati semua dekanat, wakil dekan, dan semua dosen-dosen yang mengajar kami, biarlah Engkau selalu pimpin selalu. Selanjutnya kami juga berdoa untuk pembangunan kampus, terutama untuk pembangunan kelas praktek musik gereja. Biarlah Tuhan yang terus memimpin dan menyediakan semua dana yang diperlukan. Selanjutnya kami juga berdoa untuk rencana wisuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 September ini. Kiranya Tuhan berkati segala persiapan kami supaya nanti pada hari H semua acara wisuda ini bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru yang masih terus berjalan. Kiranya Tuhan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tahun ini masih mau untuk menjadi mahasiswa UKRIM, biarlah masih ada mahasiswa-mahasiswa baru yang nanti mungkin akan bergabung kembali bersama kami, biarlah Tuhan berkati mereka juga. Kami juga berdoa untuk pelantikan pengurus BEM yang baru untuk periode 2022 dan 2003 ini, supaya tangan pimpinan Tuhan terus bekerja dan mengarahkan kepemimpinan yang baru untuk meningkatkan soft skill mahasiswa semuanya dan bisa menjadi wadah untuk pengembangan diri mahasiswa. Yang terakhir, kami juga berdoa untuk seluruh orang tua mahasiswa yang ada di UKRIM. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu kami yang mungkin ada di kampung halaman, Tuhan berkati mereka semua, supaya orang tua mahasiswa UKRIM ini semuanya dalam kondisi yang sehat, dan berilah mereka selalu rezeki yang berkelimpahan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat dari Engkau. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, serta damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Berkatilah semua yang Kau lakukan agar itu menjadikan berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang percaya katakan amin. Kami serahkan pada Pak Bin kembali. Terima kasih Pak Didi. Kami berharap dan berdoa Sivitas Akademika akan disemangati untuk resisten, persisten, konsisten, dan persisten pada minggu hari ini. Saudara-saudara sekalian, tidak berpanjang kata, minggu depan kita akan menyaksikan performan dari para dosen untuk memainkan musik, memimpin pujian. Kita akan sambut itu untuk minggu depan. Jangan sampai tidak datang di kapel ya. Yang akan melayani minggu depan adalah Dr. Epafras Mujono. Sampai ketemu Senin depan, Tuhan memberkati, selamat berstudi, Tuhan pimpin dan